Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Anfasa, mewakili kelompok 4 dari mata kuliah Audit Teknologi Informasi. Untuk membuka presentasi kami yang membahas salah satu sertifikasi profesional bergengsi dalam tata kelola IT, yaitu CGA-IT atau Certified in the Governance of Enterprise IT. Untuk memulai, izinkan saya menyampaikan sebuah kutipan dari Isacha yang sangat mempresentasikan pentingnya tata kelola IT dalam dunia modern. Yang berbunyi seperti ini. Effective IT governance is not just about technology, it's about how technology enables the business. Kutipan ini menekankan bahwa tata kelola teknologi informasi tidak hanya sebatas urusan teknis, namun berkaitan erat dengan bagaimana teknologi mampu mendorong pencapaian tujuan strategis organisasi secara menyeluruh. Oleh karena itu, melalui presentasi ini kami mengajak kawan-kawan semua untuk lebih memahami peran CGI-IT untuk mendukung praktik tata kelola dalam audit TI yang efektif, serta bagaimana sertifikasi ini relevan bagi para profesional di bidang teknologi dan manajemen risiko. Oke, sebelumnya dalam kelompok 4 ini ada anggotanya yang sebelumnya belum saya sebutkan. Yang pertama ada saya, Fahri Anfasa Fahmi, lalu kawan saya Afrianda dan Dava Aditya, lalu ada Hendrawan Reza, dan yang terakhir ada Muhammad Zamzam Fauzan. Oke, topik pertama ialah latar belakang Isacha. Isacha adalah sebuah asosiasi global yang berfokus pada tata kelola audit, resiko keamanan, dan jaminan dalam sistem informasi dan teknologi. Didirikan pada tahun 1969 dengan nama awal ID Auditors Association, Isacha berkembang menjadi lembaga yang memainkan peran penting dalam menyediakan standar, pelatihan, dan sertifikasi profesional di bidang TI. Organisasi ini memiliki anggota dari berbagai latar belakang, termasuk auditor, konsultan, pendidik, dan profesional IT dari seluruh dunia. Dengan lebih dari 165.000 anggota yang tersebar di lebih dari 180 negara, Isacha menyediakan berbagai sertifikasi bergengsi seperti CISA, CISM, CRISC, dan CGI-IT. Sertifikasi ini dirancang untuk membantu para profesional IT dalam mengembangkan keahlian mereka yang mendukung praktik tata kelola serta manajemen risiko yang baik di organisasi mereka. Isacha juga dikenal karena pengembangan kerangka kerja seperti COBIT yang digunakan secara luas untuk tata kelola dan manajemen TI di tingkat global. Lalu ada pembahasan kedua yaitu pengertian CGI-IT. Apa sih CGI-IT? CGI-IT yang sebelumnya sudah saya sempat sebutkan, yang berkepanjangan Certified in the Governance of Enterprise IT adalah sertifikasi profesional yang diberikan oleh Isacha kepada individu yang memiliki pemahaman dan kemampuan tinggi dalam tata kelola teknologi informasi di tingkat organisasi. Sertifikasi ini dirancang untuk menilai kompetensi seseorang dalam mengarahkan dan memantau strategi IT agar sejalan dengan tujuan bisnis dan perusahaan. Dengan CGI-IT, seorang profesional diharapkan mampu memberikan nilai tambah melalui pengelolaan TI yang efektif, efisien, dan bertanggung jawab. Secara lebih spesifik, CGI-IT menekankan pada 4 domain utama. Yang pertama, Governance of Enterprise IT, yang kedua, IT Resource, yang ketiga, Benefit Realization, dan yang terakhir, Risk Optimization yang akan selanjutnya dibahas oleh teman saya lainnya. Sertifikasi ini tidak hanya menguji aspek teknis, tetapi juga pemahaman strategis dan kemampuan untuk memastikan bahwa TI dikelola sebagai bagian integral dari tata kelola korporat. Karena cakupannya yang luas dan strategis, CGI-IT seringkali menjadi acuan kompetisi bagi mereka yang menempati posisi manajemen menengah hingga eksekutif dalam bidang TI. Lalu ada sejarah CGI-IT terbentuk. 2007 merupakan peluncuran awal CGI-IT. Isacha secara resmi merilis sertifikasi CGI-IT untuk menjawab kebutuhan akan tata kelola TI di level enterprise. Lalu didesain untuk profesional manajemen dan eksekutif yang bertanggung jawab atas keselarasan TI dan strategis bisnis. Lalu dari 2018 sampai 2012, CGI-IT mulai mendapatkan penerimaan secara global. CGI-IT mulai diadopsi oleh berbagai organisasi besar di seluruh dunia, diakui sebagai pembeda kompetensi bagi profesional yang fokus pada governance TI dan value delivery. Lalu pada 2013 terdapat revisi konten
dan revisi lingkup ujian dalam CGIIT. ISACA melakukan penyesuaian besar terhadap struktur ujian CGIIT. Penyesuaian ini mencerminkan meningkatnya perhatian terhadap resiko TI, keamanan informasi, dan strategi digital jangka panjang. Lalu 2014 sampai 2019 terjadi integrasi dengan transformasi digital yang berkembang secara menyeluruh. CGIT semakin dikaitkan dengan peran strategis TI dalam inovasi bisnis. Organisasi mulai menjadikan CGIT sebagai standar bagi peran-peran kepemimpinan TI. Lalu dari 2020 sampai sekarang, relevansi dalam era digital modern. Di tengah percepatan transformasi digital dan tuntunan tata kelola yang lebih ketat, CGIT tetap relevan. Dan CGIT diakui juga secara internasional sebagai sertifikasi unggulan dalam bidang governance TI untuk menunjang keberhasilan organisasi modern. Kemudian ada fokus CGIIT. CGIIT atau bisa disebut dengan Certified in the Governance of Enterprise IT, fokus pada tata kelola dan manajemen TI perusahaan secara strategis. Sertifikasi ini ditujukan bagi profesional yang bertanggung jawab mengelola keseluruhan TI dengan tujuan bisnis, memastikan bahwa TI memberikan manfaat yang optimal dan risiko yang minimal. Berikut adalah beberapa fokus utama dari CGIIT. Yang pertama ada tata kelola TI perusahaan, yaitu mencakup perencanaan, organisasi, dan pengawasan TI agar sesuai dengan tujuan bisnis dan strategi perusahaan. Yang kedua ada strategi TI, membantu menentukan arah dan tujuan TI yang mendukung strategi bisnis. Yang ketiga ada manajemen risiko TI, yaitu mendukung identifikasi, penilaian, dan mitigasi risiko TI yang dapat mengganggu pencapaian tujuan bisnis. Yang keempat ada kepatuhan dan regulasi, yaitu untuk membantu memastikan bahwa TI mematuhi regulasi dan standar yang berlaku. Yang kelima ada peningkatan kinerja TI, yaitu mendukung upaya untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas layanan TI. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai domain-domain yang ada pada CGIIT. Domain pertama dari CGIIT yaitu Governance of Enterprise IT. Domain ini berfokus pada penyusunan dan pengelolaan tata kelola TI yang dapat mendukung tujuan dan strategi organisasi secara keseluruhan. Tata kelola TI yang baik memastikan bahwa TI digunakan secara efektif untuk mencapai tujuan bisnis dan ada akuntabilitas serta transparansi dalam penggunaan TI. Ini juga mencakup bagaimana mengelola kepentingan berbagai stakeholder yang terlibat dalam penggunaan TI. Tujuan dari domain ini yaitu menciptakan dan memelihara struktur pengelolaan TI yang memastikan TI memberikan nilai yang jelas bagi organisasi dan mendukung pencapaian tujuan strategis organisasi. Knowledge area dari domain satu ini, yang pertama ada governance framework, yang kedua ada teknologi governance, dan yang ketiga ada information governance. Lalu task statement dari domain satu ini yaitu yang pertama menetapkan kebijakan dan prosedur tata kelola TI, yang mana task statement ini untuk memastikan bahwa teknologi informasi atau TI beroperasi sesuai dengan tujuan bisnis dan kepatuhan hukum. Lalu yang kedua yaitu mengidentifikasi dan mengelola kepentingan stakeholder TI, yang mana test statement kedua ini memastikan bahwa kebutuhan serta harapan mereka terkelola dengan baik dalam proses pengambilan keputusan. Lalu yang ketiga yaitu mengevaluasi efektivitas tata kelola TI, yang mana untuk memastikan bahwa tata kelola TI berfungsi dengan baik dan memberikan manfaat yang optimal bagi organisasi, serta terus meningkatkan kinerjanya. Dan yang terakhir dari task statement domain satu ini yaitu menentukan struktur pengelolaan TI, yang mana untuk mendukung tata kelola TI yang efektif, termasuk peran, tanggung jawab, dan hubungan antara unit TI dan bisnis. Lalu domain kedua yaitu IT Resources. Domain ini berfokus pada pengelolaan sumber daya TI yang meliputi hardware, software, data aplikasi, dan SDM yang digunakan untuk menjalankan infrastruktur TI.
Pengelolaan yang baik dari sumber daya TI memastikan bahwa organisasi dapat memanfaatkan teknologi untuk mendukung operasi bisnis yang efektif dan efisien. Tujuan dari domain ini yaitu mengoptimalkan penggunaan sumber daya TI untuk mendukung kinerja organisasi, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan efisiensi operasional. Knowledge area dari domain kedua ini yaitu yang pertama ada IT Resource Planning, dan yang kedua ada IT Resource Optimization. Lalu task statement yang pertama dalam domain kedua ini yaitu merencanakan dan mengelola sumber daya TI, yang mana untuk memastikan ketersediaan, efisiensi, dan kemampuan skalabilitas yang mendukung tujuan bisnis organisasi. Lalu yang kedua, mengevaluasi kebutuhan TI organisasi, yang mana untuk menganalisis kebutuhan TI yang spesifik berdasarkan tujuan dan strategi organisasi, serta menilai kesesuaian antara kebutuhan tersebut dengan sumber daya TI yang tersedia. Lalu yang ketiga yaitu mengelola siklus hidup sumber daya TI, yang dimulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, hingga pemusnahan, guna memastikan bahwa TI berfungsi secara optimal. Lalu yang keempat, mengelola portofolio aplikasi TI, yang mana untuk mendukung operasi bisnis mencakup prioritas investasi, pemeliharaan, serta pemutahiran aplikasi yang sesuai dengan strategi bisnis. Lalu yang terakhir yaitu menjamin kualitas data yang akan digunakan oleh sistem TI dengan memastikan bahwa data tersebut konsisten, akurat, dan dapat diandalkan. Lalu domain ketiga yaitu benefit realization. Domain ini berkaitan dengan pencapaian manfaat yang dapat diperoleh dari investasi TI. Hal ini mencakup bagaimana memastikan bahwa setiap inisiatif TI yang diambil dapat memberikan nilai tambah yang terukur bagi organisasi dan mendukung pencapaian tujuan bisnis jangka panjang. Tujuan dari domain ini yaitu memastikan bahwa investasi dalam TI menghasilkan manfaat yang jelas dan terukur yang mendukung tujuan strategi organisasi serta meningkatkan kinerja dan efektivitas. Knowledge area dari domain ketiga ini yaitu yang pertama ada IT Performance and Oversight, lalu yang kedua ada Management of IT Enable Investments. Lalu task statement dari domain ketiga ini yaitu menyusun dan menerapkan strategi manfaat TI yang mana untuk memaksimalkan manfaat yang dapat diperoleh dari investasi TI yang selaras dengan tujuan bisnis dan visi organisasi. Yang kedua yaitu mengidentifikasi dan mengevaluasi manfaat bisnis dari setiap investasi TI, yang mana untuk menghasilkan investasi TI serta mengevaluasi apakah investasi tersebut memberikan hasil yang sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Lalu yang ketiga, memantau dan mengevaluasi hasil dari implementasi TI untuk memastikan bahwa solusi TI yang diterapkan memberikan manfaat yang diinginkan dan mendukung pencapaian tujuan bisnis. Yang keempat yaitu mengelola portofolio proyek TI untuk memastikan bahwa proyek-proyek tersebut selaras dengan prioritas bisnis dan memberikan manfaat yang optimal bagi organisasi. Lalu yang terakhir yaitu mengkomunikasikan manfaat TI, yang mana menyampaikan dengan jelas manfaat yang diperoleh dari investasi dan implementasi TI kepada stakeholder dan pihak terkait. Lalu domain terakhir yaitu risk optimization. Domain ini berkaitan dengan identifikasi, analisis, dan mitigasi risiko yang timbul dari penggunaan TI dalam organisasi. Risiko dapat berasal dari berbagai sumber, baik internal maupun eksternal, dan dapat berdampak pada operasional dan keamanan organisasi. Oleh karena itu, manajemen risiko yang baik sangat penting untuk memastikan kelangsungan operasional dan meminimalkan potensi kerugian. Tujuan dari domain ini yaitu untuk mengelola dan memitigasi risiko TI dengan cara yang seimbang untuk memastikan bahwa risiko dapat diminimalkan tanpa mengorbankan nilai yang dapat dihasilkan oleh TI dalam organisasi. Knowledge area dari domain keempat ini yaitu yang pertama ada risk strategy dan yang kedua ada risk management. Task statement dari domain keempat ini yaitu mengidentifikasi dan menganalisis risiko TI, yang mana berpotensi risiko yang dapat mempengaruhi sistem dan operasi TI, serta menganalisis dampak dan kemungkinan terjadinya risiko tersebut terhadap tujuan organisasi. Lalu yang kedua yaitu menyusun strategi mitigasi risiko TI,
untuk mengurangi atau menghindari risiko TI yang teridentifikasi, termasuk langkah-langkah preventif dan kontrol yang dapat mengurangi potensi dampak risiko. Yang ketiga yaitu mengelola dan memantau efektivitas tindakan mitigasi risiko. Mengelola serta memantau implementasi langkah-langkah mitigasi risiko yang telah disusun dan mengevaluasi efektivitasnya dalam mengurangi atau mengendalikan risiko TI. Yang keempat yaitu menyusun rencana pemulihan bencana dan kelangsungan bisnis. Untuk pemulihan dari bencana dan menjaga kelangsungan bisnis, sehingga organisasi dapat tetap beroperasi meskipun terjadi gangguan signifikan pada sistem TI. Lalu yang terakhir yaitu melibatkan stakeholder dalam pengelolaan risiko TI. Mengajak dan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan atau stakeholder dalam pengelolaan risiko TI, memastikan komunikasi yang efektif, dan keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan mengenai kebijakan dan strategi risiko. Berikutnya, ini gimana sih caranya kalian memperoleh sertifikasi CGI-IT? Nah, yang telah kalian dengar tadi dari teman saya, kalian itu wajib mempelajari dan pahami materi yang ada dalam materi tersebut. Teman saya sudah menjelaskan bahwa ada 4 domain dalam CGI-IT. Yang pertama, tadi sudah dijelaskan, domain pertama kalian harus bisa mempelajari dan memahami materi Government of Enterprise IT. Lalu yang kedua ada domain IT Resource. Yang ketiga ada domain realization. Yang keempat ada risk optimization. Nah, di sini kalian bisa menggunakan informasi resmi dari ISAKA, yaitu website langsung dari CGI-IT itu tersebut. Nah, di sini kalian bisa mendapatkan informasi pelajaran dan juga materi-materi yang ada di web tersebut. Yang pertama itu kalian bisa mendapatkan review manual dari artikel tersebut. Di situ kalian bisa mempelajari dan juga memahami apa isi materinya tersebut. Lalu di dalam itu juga terdapat review question dan juga answer of explanation atau Q&A database. Di situ kalian bisa membaca-baca dan juga melihat bagaimana isi forum tersebut. Lalu yang ketiga itu ISAKA juga memberikan online training dan juga course. Tentu saja hal ini pasti ada benefit yang kalian dapatkan setelah mengikuti latihan tersebut. Lalu yang kedua itu bagaimana sih daftar ujian untuk materi CGI-IT ini? Yang pertama, tentu saja kalian harus melakukan pendaftaran melalui situs resmi dari ISAKA langsung, yaitu official dari website tersebut. Lalu yang kedua, kalian wajib untuk membuat akun untuk mendaftar ujian CGI-IT tersebut. Lalu untuk biayanya, ini biayanya untuk di tahun 2025 untuk anggota yang sudah terdaftar itu sekitaran 575 US dollar. Kalau di Indonesia berarti sekitar 9 jutaan. Itu untuk yang membership-nya. Lalu yang untuk non-anggota atau yang bukan member itu dikenakan biaya sekitar 760 US dollar atau bilangnya bisa 12 juta. Sekian berarti. Nah, untuk format ujiannya, ini durasi ujian itu 4 jam. Tergolong lama dan juga untuk jumlah soal itu pilihan ganda atau multi choice dalam pilihan 150 soal. Lalu untuk skor kelulusan itu minimal adalah 450 sampai 800. Nah, ini juga dilakukan menggunakan komputer dan dilakukan di pusat ujian atau bisa juga secara online atau remote. Lalu untuk persyaratannya itu untuk pengalaman kerja. Itu minimal 5 tahun pengalaman kerja profesional dalam domain yang pertama, yaitu Government Enterprise IT. Di situ kalian wajib untuk minimal 5 tahun dalam pengalaman kerja profesional tersebut. Lalu minimal juga kalian harus ada 1 dari 5 tahun untuk satu domain yang telah diuji. Contohnya kayak yang tadi ada 4 domain. Kalian harus minimal itu 1 dari 5 tahun tersebut. Nah, untuk ini juga 1 tahun pengalaman harus ada dalam framework CGI-IT. Dan juga pengalaman harus diperoleh dalam 10 tahun terakhir sebelum daftaran atau
dalam 5 tahun setelah lulus ujian. Lalu kita masuk ke pengajuan atau permohonan sertifikasi. Nah, setelah kalian lulus ujian dan kalian memenuhi persyaratan pengalaman kerja, nah, pertama kalian harus mengajukan permohonan, mulai masuk login lagi ke akun ISAKA tersebut. Lalu kalian nanti akan disuruhkan melakukan pembayaran pengolahan aplikasi. Lalu yang ketiga itu setelah kalian bayar biayanya, kalian diwajibkan untuk verifikasi dulu pengalaman kerja oleh atasan atau manajer yang ada di sana. Lalu yang keempat, setelah hal itu sudah, kita masuk ke dalam sertifikasi yang diberikan jika permohonan tersebut telah dipenuhi. Lalu untuk pembayaran sertifikat atau maintenance-nya, di sini kita mendapatkan 20 CPE atau bisa dibilang Continuous Professional Education, itu per tahun. Berarti per tahunnya kalian dapat 20 sampai 3 periode. Lalu untuk totalnya itu 120 dalam periode 3 tahun. Setelah itu kalian juga wajib membayar biaya pemeliharaan tahunan. Itu sekitar $45 untuk yang anggota dan $85 untuk yang non-anggota. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan framework-framework yang digunakan dari segi EIT. Framework yang digunakan dalam segi IT berfungsi sebagai dasar penerapan tata kelola TI yang efektif dalam suatu organisasi. Berikut ini ada 6 framework utama yang saya akan jelaskan atau merujuk dalam segi IT. Yang pertama ada COBIT. COBIT adalah framework utama dalam segi IT. COBIT juga dikembangkan oleh ISACA dan menyediakan model tata kelola dan manajemen TI yang komprehensif. COBIT juga menekankan pada penyelesaian TI dengan bisnis. Yang kedua ada ISO. ISO standar internasional untuk tata kelola TI pada tingkat pimpinan organisasi. Yang kedua memberikan prinsip tata kelola untuk evaluasi, arahan, dan pemantauan penggunaan TI. Yang ketiga ada PAL IT, framework dari ISACA untuk memastikan bahwa investasi TI memberikan nilai bisnis maksimum. Fokusnya pada business case, manajemen manfaat, dan evaluasi kinerja investasi TI. Yang keempat ada RISK IT, juga dikembangkan oleh ISACA. Framework ini untuk manajemen risiko TI secara menyeluruh dan terintegrasi dengan manajemen risiko organisasi. Yang kelima ada ITIL atau Information Technology Infrastructure Library. Framework ini untuk manajemen layanan TI dan fokus pada penyediaan layanan TI yang berkualitas dan efisien. Yang keenam ada TOGAF atau The Open Group Architecture Framework. Framework untuk enterprise arsitektur dan membantu memastikan bahwa TI dibangun dan dikembangkan selaras dengan strategi bisnis. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk pada poin apa saja manfaat sertifikasi dari CGIT. Di sini saya akan menjelaskan beberapa manfaat dari sertifikasi CGIT. Yang pertama itu manfaatnya mendapatkan pengakuan profesional secara global. Yang kedua meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan dari perusahaan. Yang ketiga yaitu keunggulan kompetitif di dunia kerja. Dan yang keempat potensi peningkatan karir. Dan diakui secara internasional dalam bidang tata kelola TI di tingkat organisasi. Sertifikasi ini tidak hanya membuktikan keahlian teknis, tetapi juga menunjukkan kompetensi strategis dan kepemimpinan dalam mengelola, mengarahkan, serta menyelaraskan TI dengan tujuan bisnis melalui pemahaman mendalam tentang tata kelola TI, manajemen risiko, pengelolaan nilai TI, dan optimalisasi sumber daya. Lalu dalam tata kelola TI dan meningkatkan kepercayaan manajemen terhadap kemampuan strategis pemegangnya.
Selain itu, sertifikasi ini memberikan keunggulan kompetitif dalam persaingan karir seperti peluang promosi, kepemimpinan proyek, dan posisi tawar yang lebih kuat. CGIT juga menjadi investasi berharga yang membuka jalan menuju pengakuan besar, peluang yang lebih luas, serta pertumbuhan karir yang lebih tinggi dibandingkan rekan kerja lainnya. Lalu selanjutnya keunggulan kompetitif di dunia kerja. Jadi CGIT ini memberikan keunggulan kompetitif di dunia kerja. Banyak perusahaan besar menjadikan CGIT sebagai syarat untuk posisi level atas karena menunjukkan keahlian dalam tata kelola TI dan manajemen risiko. Pemegang CGIT lebih diprioritaskan dalam rekrutmen dan memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan posisi penting serta karir yang lebih tinggi. Lalu yang terakhir, potensi peningkatan karir. Sertifikasi CGIT memberikan potensi peningkatan karir yang besar, terutama melalui kenaikan gaji, promosi jabatan, dan pengaruh yang lebih besar dalam pengambilan keputusan strategis. Dengan pengakuan global dan kemampuan untuk mengelola TI secara efektif dan efisien. Pemegang sertifikasi ini seringkali diprioritaskan untuk posisi-posisi eksekutif yang menawarkan kompensasi lebih tinggi dan peluang karir yang lebih luas. Baik, untuk poin selanjutnya, pekerjaan apa saja yang cocok untuk pemegang sertifikasi CGIT? Jadi ini beberapa contoh pekerjaan yang cocok untuk sertifikasi ini. Yang pertama itu ada IT Governance Manager, yang kedua ada IT Risk Manager, yang ketiga ada IT Auditor, yang keempat ada Chief Information Officer, yang terakhir itu ada IT Strategy Consultant. Baik, yang pertama itu IT Governance Manager. CGIT relevan untuk posisi IT Governance Manager karena membekali pemegangnya dengan keahlian dalam tata kelola TI, termasuk penyusunan kebijakan, pengendalian kepatuhan, dan manajemen risiko yang merupakan inti peran tersebut. Dan salah satu job desk dari pekerjaan ini yaitu menyusun dan mengelola kebijakan serta prosedur untuk memastikan TI mendukung tujuan strategis perusahaan dan memastikan bahwa praktik tata kelola TI memenuhi standar dan regulasi industri. Selanjutnya ada IT Risk Manager, yang dimana membekali pemegangnya dengan keahlian dalam mengelola risiko TI secara strategis dan selaras dengan tujuan bisnis. Dan salah satu job desk itu adalah mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko TI, serta menyusun strategi mitigasi untuk mendukung keberlangsungan dan kepatuhan bisnis. Selanjutnya itu ada IT Auditor, yang dimana CGIT membekali auditor TI dengan pemahaman yang mendalam tentang mengevaluasi kontrol, kepatuhan, dan risiko TI dalam konteks tata kelola yang menyeluruh. Dan salah satu job desk dari pekerjaan ini yaitu melakukan audit sistem TI untuk menilai efektivitas kontrol dan kepatuhan terhadap standar serta memberikan rekomendasi perbaikan kepada manajemen. Lalu ada Chief Information Officer, di mana CGIT membekali CIO dengan kemampuan strategis untuk menyelaraskan teknologi informasi dengan tujuan bisnis dan memastikan tata kelola TI berjalan secara efektif. Lalu salah satu job desk itu merumuskan dan mengelola strategi TI yang selaras dengan tujuan bisnis dan memastikan tata kelola TI yang efektif. Lalu yang terakhir ini ada IT Strategy Consultant, yang dimana pemahaman CGIT tentang tata kelola TI dan penyelarasan TI dengan tujuan bisnis menjadikan ideal untuk memberikan nasihat strategis TI yang efektif. Dan salah satu job desk dari pekerjaan ini yaitu memberikan nasihat strategis dalam merumuskan dan mengembangkan strategi TI yang mendukung tujuan bisnis klien. Dan berikut adalah referensi dari jurnal, buku, ataupun website yang kami peroleh untuk menampilkan materi-materi sebelumnya. Dan sekian, terima kasih. Ini adalah akhir dari presentasi kami mengenai CGIT yang bisa dilihat dimulai dari latar belakang, sejarah, fokus utama, domain, terus bagaimana juga memperoleh sertifikasi CGIT dan pekerjaan-pekerjaan apa sih yang cocok dengan mendapatkan sertifikasi CGIT. Sekian, terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.